Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjut daras kita yang ke-66 dalam At-Tuhfatus Saniyah. Masih tersisa dalam pembahasan maf'ul, yaitu maf'ul bih berupa dhamir al-munfasil. Kemarin sudah kita bahas al-muttasil ada 12. Sekarang maf'ul bih yang berupa dhamir munfasil juga 12. Kata beliau rahimahullah, walil munfasil 12 lafzan. Ya, dhamir munfasil yang jadi maf'ul ada 12 lafaz. Aydan wa hiya ayya murdifatun bil ya'i lil mutakallimi wahdahu. Yaitu iya, hamzah kasrah, kemudian ya tasydid, setelahnya alif, ya. Murdifatun ditambah, digandengkan dengannya ya, ya. Iya ya. Ini untuk mutakallim wahdahu, yaitu saya, ya. Ana. Auna, iya bersambung dengan na. Lil mu'azzimi nafsahu au ma'a ghairih. Na ini bisa untuk satu orang tapi menganggap besar dirinya di depan yang diajak bicara, seperti bapak ke anak. Wa ma'a ghairih, atau dia memang bersama orang lain, ya. Bisa diterjemahkan kami atau kita, ya. Au bil kaf maftuhatan lil mukhatabil mufradil mudzakkar. Kalau iya disambung dengan kaf, iyyaka, ya seperti arti kaf, ya. Yaitu mufrad, satu orang, mukhatab, diajak bicara, dan dia jenisnya muzakkar. Au bil kafil maksurah, au bil kafi maksuratan lil mukhatabatil mufradatil muannasah. Atau iya sambung dengan ki, ya, iyyaki. Sama kamu tapi perempuan. Wala takhfa 'alaika ma'rifatul baqi. Sisanya insyaallah bukan satu yang samar bagimu untuk mengetahuinya, yaitu jelas. Karena sambungan-sambungan ini maknanya jelas. Cuma bedanya di sini iya ya, iyaka, yang jadi dhamir itu iya saja, sedangkan sambungan-sambungannya yang seperti dhamir kaf, na, ya, kum, iyaka, iyaki, iyana, iyakum, sambungan-sambungannya itu bukan dhamir tapi huruf yang menunjukkan maksud dari iya, ya. Dhamirnya ya iya saja, sedangkan sambungannya adalah huruf yang menunjukkan arti dari iya, ya. Barakallahu fikum. Ya, sebagaimana disebutkan di sini, was sahih anna dhamira huwa iya, ya. Yang sahih isyarat bahwasanya ada khilaf dalam masalah ini. Apakah dhamir itu semuanya ataukah cuma iya saja? Beliau memilih dhamir itu ya cuma iya saja, sedangkan sambungannya adalah huruf, ya. Wa anna ma ba'dahu lawahiqu tadullu 'ala at-takallum awil khitabi awil ghaibah, ya. Yang setelah iya, baik kaf atau nun atau yang lainnya, itu cuma tambahan-tambahan yang fungsinya menunjukkan maksud dari iya, takallum misalnya, pembicara atau yang diajak bicara, lawan bicara, atau yang dibicarakan, ghaibah.
taqulu iyaya ata'at talamizu. Ya. Iyaya ata'at talamizu. Para santri hanya menurut kepadaku. Ya. Iyaya kita i'rab maf'ulun bihi mansubun. Ya. Fi mahalli nasbin. Ya. Dhamir fi mahalli nasbin. At-ta'a fi'il, at-talamizu fa'ilnya. Ya. Contoh yang lain, ya. Dhamir munfasil kan sudah dibilang dia bisa dijadikan sebagai pemulai kalam seperti contoh ini. Dan bisa terletak setelah illah. Ya. Sekarang contoh yang terletak setelah illah. Wa ma ata'at talamizu illa iyaya. Ya. Nah, iyaya di sini maf'ul bih dari at-ta'ah. Yang terletak setelah illah. Wa minhu qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qauluhu subhanahu amara an la ta'budu illa iyyah. Sama. Maf'ul bih. Iya maf'ul bih. Fi mahalli nasbin. Selesai kita dari pembahasan maf'ul bih. Yang dijadikan inti adalah yang diperhatikan yang pertama ta'rif maf'ul bih. Ya. Yang kedua pembagian maf'ul bih menjadi isim zahir dan dhamir. Yang ketiga contoh-contohnya. Itu 3 inti pembahasan maf'ul bih. Kemudian kita masuk ke al-mansubat yang kedua, yaitu al-masdar. Nama lainnya maf'ul mutlaq. Ini nama yang banyak dipakai, yaitu maf'ul mutlaq. Dalam matan disebutkan babul masdari. Al-masdaru huwa al-ismul mansubul ladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Masdar adalah isim yang mansub yang dia dalam tasrif fi'il itu urutan ketiga. Contoh daraba yadribu darban. Ya. Beliau di matan ini tidak merujuk kepada pengertian maf'ul mutlaq yang biasa dipakai. Ya. Cuma menyebutkan masdar itu isim kalau dalam tasrif urutan ketiga, misalnya darban nasran. Ketika dalam kalimat dia mansub, nah itulah masdar. Ya. Ini terlalu umum, belum menunjuk kepada makna sebenarnya yang kita mau bahas. Kan tapi disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullah dalam syarah. Aqul qad 'arrafa al-mu'allif al-masdara bi annahu alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Al-mu'allif memberi definisi terhadap masdar, bahwasanya masdar adalah kata yang berada di urutan ketiga dalam tasrif fi'il. Wa ma'na dzalik annahu law qala laka qa'il sarrif daraba masalan, maksudnya jika ada yang bilang kepada kamu coba tasriflah fi'il daraba, fa innaka tadhkuru al-madhiya awwalan, maka ketika mentasrif engkau akan menyebutkan pertama kali fi'il madhi. Tsumma taji'u bil mudhari'. Kedua, kamu akan nyebut fi'il mudhari'. Tsumma bil masdar. Kemudian ketiga, pakai masdar. Fataqul daraba yadribu darban. Ya. Ya.
Ini contoh masdar ketika mentasrif nomor 3. Walaysal gharadu hahuna ma'rifatal masdari li dzatihi. Sementara maksud kita di sini bukanlah memahami apa itu masdar yang ada dalam tasrif. Bukan itu maksudnya. Wa innamal gharadu ma'rifatul maf'ulil mutlaq. Yang menjadi tujuan kita dalam bab al-mansubat adalah memahami apa itu maf'ul mutlaq. Wa huwa yakunu masdaran. Maf'ul mutlaq ini selalu berupa masdar. Wa huwa ibaratun an ma laysa khabaran mimma dalla ala ta'kidi amirihi. Maf'ul mutlaq itu adalah istilah untuk menyebut sebuah kata dalam susunan kalimat yang dia itu bukan khabar. Kata yang bukan khabar yang menunjukkan penegasan, penguatan terhadap amilnya. Amilnya yaitu fiilnya. Au naw'ihi. Masdar mansub menunjukkan macam perbuatan. Au adadihi, atau masdar mansub menunjukkan jumlah berapa kali perbuatan. Inilah yang disebut maf'ul mutlaq yang dibahas sekarang. Itu isim mansub yang berupa masdar dan berfungsi dalam kalimat sebagai takkid terhadap amil, ya, mempertegas. Biasa diartikan dengan benar-benar, ya, atau sungguh, ya, atau menunjukkan macamnya, ya, macam perbuatan atau jumlahnya. Faqauluna laisa khabaran, dalam ta'rif atau definisi tadi, perkataan kami laisa khabaran itu mukhrijun lima kana khabaran minal masadir, ya. Itu berarti mengeluarkan masdar-masdar yang menjadi khabar, ya. Kalau ada masdar dalam sebuah kalimat tapi dia khabar, berarti marfu, kan? Maka bukan masuk pembahasan kita walaupun dia masdar. Karena khabar, karena dia khabar. Ya, nahu qaulika fahmuka fahmun daqiq, ya. Fahmun itu khabar walaupun masdar, bukan maf'ul mutlaq. Kenapa? Karena dia khabar, ya, marfu, ya. Wa qauluna mimma dalla, ya. Isim menunjukkan, ya, menunjukkan taukid amilnya atau macamnya atau jumlahnya. Yufidu annal maf'ul al-mutlaqa salasatu anwa'. Dari ta'rif di atas menunjukkan bahwasanya maf'ul mutlaq itu ada 3 macam. Ada 3 macam berdasarkan tadi, ya, fungsi maf'ul mutlaq dalam jumlah. Al-awwal al-mu'akkidu li'amilihi. Fungsi pertama sekaligus macam pertama, menegaskan amilnya, mentakkid. Nahu hafiztu darsa hifzan, ya, aku benar-benar menghafal pelajaran tersebut, ya. Hifzan masdar, ya, isim mansub sebagai maf'ul mutlaq karena di sini fungsinya mentakkid amilnya, yaitu hafiztu, fiil sebelumnya, itu benar-benar. Wa nahu farihtu biqudumika jazalan, ya, jazalan maknanya gembira, ya. Jazila ya jazalu jazalan, gembira. Fariha yafrahu farahan, gembira. Cuma di sini maf'ul mutlaqnya beda lafal dengan amilnya. Cuma maknanya sama. Diartikan sama, benar-benar. Aku benar-benar gembira dengan kedatanganmu. Jazalan masdar maf'ul mutlaq karena berfungsi untuk mentakkid amilnya, yaitu fiil farihtu.
Wasani al-mubayyinu li naw'il 'amil. Fungsi kedua dari maf'ul mutlaq sekaligus macam kedua, menjelaskan macam amilnya, macam dari fi'il. Nahu ahbabtu ustazi hubbal waladi abahu. Aku mencintai ustazku seperti kecintaan anak kepada bapaknya. Ahbabtu ini mencintai. Dijelaskan bentuknya atau modelnya dengan maf'ul mutlaq. Hubbal waladi. Ya, ini masdar. Ya. Sebagaimana kecintaan anak kepada bapaknya. Wa nahu waqaftu lil ustazi wuqufal muaddabi. Ya. Aku berdiri dalam rangka menghormati ustazku dalam bentuk berdirinya orang-orang yang terpelajar, yang beradab. Ya. Wuqufa maf'ul mutlaq. Fungsinya menjelaskan macam dari amilnya, bagaimana bentuknya. Ya. Amilnya kan waqaftu, berdiri. Bentuknya bagaimana? Seperti orang yang beradab. Macam ketiga, al-mubayyin li'adadihi, menjelaskan berapa kali amilnya itu, perbuatan itu. Nahu darabtul kasula darbataini. Ya. Darbataini maf'ul mutlaq. Dari darabtu menunjukkan jumlahnya 2 kali. Ya. Wa nahu darabtu salasa darabat. Salasa maf'ul mutlaq menunjukkan berapa kali perbuatan. Ya. Ini yang bisa kita baca pada pertemuan ini. Pada pertemuan berikutnya insyaallah kita baca macam-macam maf'ul mutlaq dari sisi tinjauan yang lain. Ya. Kalau tadi kan dari sisi fungsi terbagi 3. Nanti dari sisi yang lain. Insyaallah. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi.